Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyati dari Prodi PGMI semester 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi PPKN untuk kelas 2 SD. Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Iya, pintar. Nah, sebelum ibu memulai mata pembelajaran hari ini, sebaiknya kursinya dirapikan dulu ya. Bajunya dikasih masuk di dalam. Iya, pintar. Bajunya sudah masuk di dalam semua ya. Iya, selanjutnya pungut sampah-sampah yang ada di bawah meja kalian. Iya, pintar. Oke, selanjutnya kita berdoa dulu ya. Ayo, siapa yang mau pimpin doa? Iya, silakan Andi. Doa selesai, amin. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Andi sudah memimpin doa. Nah, selanjutnya ibu akan mengabsen dulu ya. Ayo, siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua ya. Oke, hari ini kita belajar tentang simbol Pancasila dan penerapannya di rumah kita masing-masing. Nah, ayo siapa yang tahu apa itu Garuda? Iya, pintar. Garuda adalah lambang negara Indonesia, sedangkan Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Nah, Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya dasar atau aturan. Nah, Pancasila artinya 5 dasar atau 5 aturan. Nah, kelima sila Pancasila itu memiliki bunyi yang berbeda-beda, di mana sila pertama yaitu simbolnya adalah bintang yang berbunyi dengan ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan sila kedua yaitu lambangnya adalah rantai yang berbunyi adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sedangkan sila ketiga adalah persatuan Indonesia yang lambangnya adalah pohon beringin. Sedangkan sila keempat simbolnya adalah kepala banteng yang berbunyi dengan kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sedangkan sila terakhir yaitu sila kelima dilambangkan padi dan kapas yang bunyinya dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ayo anak-anak, siapa yang tahu simbol-simbol yang ada dalam Pancasila? Iya, siapa yang tahu sila pertama apa simbolnya? Iya, silakan Arya. Iya, pintar, yaitu. Nah, yang kedua, angkat tangan siapa? Intan? Iya, pintar. Sila kedua yaitu rantai emas. Nah, simbol yang ketiga, ayo silakan Elsa. Iya, pohon beringin. Pintar. Sila keempat yaitu iya, alif. Iya, kepala banteng. Dan simbol sila kelima yaitu padi dan kapas. Iya, pintar. Nah, contoh penerapan sila pertama Pancasila yang berbunyi dengan ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti berhubungan pada kegiatan agama yang dilakukan. Contoh penerapannya anak-anak yaitu kita beribadah dan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Nah, di Indonesia memiliki 6 agama yaitu Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Nah, contoh sila pertama yang kita lakukan di rumah yaitu beribadah bersama keluarga, berdoa bersama keluarga, berdoa sebelum makan, berdoa sebelum tidur, dan sebelum belajar. Nah, saat kita berdoa dan beribadah kita harus bersungguh-sungguh karena kita berdoa kepada Tuhan. Jadi anak-anak harus bersungguh-sungguh kita berdoanya. Nah, selanjutnya contoh penerapan sila kedua Pancasila di rumah adalah yang pertama, kita membantu adik belajar membaca.
Setiap kalian yang membantu orang tua atau adik kakak kalian, berarti kalian sudah menerapkan sila kedua, Pancasila. Nah, selanjutnya membantu ibu membersihkan rumah, membantu ayah mencuci motor atau mobil, membantu adik berdiri karena jatuh, mungkin adik kalian butuh pertolongan. Jadi sila kedua ini berhubungan dengan kemanusiaan, rasa kemanusiaan kita terhadap orang lain yang membutuhkan pertolongan. Ayo selanjutnya, apakah kalian masih ingat sila ketiga dan bagaimana bunyinya? Iya, pintar. Itu pohon beringin yang berbunyi dengan Persatuan Indonesia. Nah, sekarang penerapan sila ketiga di rumah apa saja ya? Yuk kita perhatikan. Contoh penerapan sila ketiga Pancasila di rumah adalah hidup rukun keluarga, tidak bertengkar dengan saudara. Nah, kalau kalian suka bertengkar dengan saudaranya, kalian berarti tidak menerapkan sila ketiga Pancasila. Selanjutnya yaitu saling membantu dalam keluarga sehingga terwujud persatuan ya anak-anak. Nah, ini juga penerapan sila ketiga dalam Pancasila. Musyawarah merupakan penerapan pengamalan sila keempat Pancasila. Ayo anak-anak, siapa yang masih ingat apa lambang sila keempat dan bunyinya? Iya, pintar. Sila keempat simbolnya yaitu kepala banteng yang bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi, masalah diselesaikan dengan cara musyawarah. Contoh penerapan sila keempat Pancasila di rumah adalah, ayo kenapa di belakang ribut-ribut? Alif, perhatikan ibu di sini ya. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, yang pertama yaitu menghargai atau menghormati pendapat orang lain. Ketika kalian bermusyawarah, mungkin kalian akan berbeda pendapat dengan orang lain. Contoh, dalam keluarga kalian bermusyawarah akan pergi piknik, lalu kalian usul ingin pergi ke pantai. Mungkin kakak atau adik kalian ingin pergi ke kebun binatang. Itu namanya perbedaan pendapat. Lalu apakah perbedaan pendapat itu bisa jadi pertengkaran anak-anak? Jangan ya anak-anak, kita harus menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Ya, mungkin berbeda dengan kita. Nah, selanjutnya yaitu tidak memaksakan kehendak. Kalian tidak boleh memaksakan kehendak kalian saat bermusyawarah. Contoh, kalian ingin pergi ke pantai, kakak atau adik kalian ingin pergi ke kebun binatang, lalu kalian memaksa kakak atau adik kalian untuk memilih ke pantai. Itu tidak boleh ya anak-anak. Jadi dalam sila keempat ini tidak boleh memaksa kehendak saat bermusyawarah. Nah, yang ketiga yaitu menyelesaikan masalah keluarga dengan diskusi atau musyawarah tadi. Nah, ini juga penerapan sila keempat Pancasila di rumah. Nah, selanjutnya yaitu musyawarah menentukan tempat wisata keluarga. Musyawarah menentukan sekolah anak. Nah, nanti mungkin kalian akan meneruskan SMP kemana. Kalian bisa musyawarah dengan. Nah, selanjutnya kita membahas tentang sila kelima dalam Pancasila. Nah, contoh penerapan sila kelima dalam Pancasila di rumah adalah yang pertama yaitu pandai membagi waktu untuk belajar dan bermain. Nah, anak-anak harus bisa membagi waktu untuk belajar dan bermain.
Kalau waktunya kalian belajar ya belajar, tidak malah untuk bermain anak-anak ya. Harus serius, ketika waktunya sekolah ya sekolah. Nah, yang kedua yaitu rajin menabung. Ya, anak-anak, siapa yang rajin menabung di rumah? Iya, pintar. Nah, yang ketiga yaitu bergotong royong, itu membersihkan rumah. Ini juga penerapan sila kelima saat kalian bergotong royong atau bekerja bakti. Bagilah tugas-tugas secara adil. Itu tadi penerapan sila kelima Pancasila di rumah kita masing-masing. Itulah materi dari Ibu. Kepada anak-anak yang belum dimengerti, silakan bertanya ya. Nah, jika kalian semua sudah mengerti, Ibu akan lanjut membagi kelompoknya ya. Iya, silakan Alif. Apa yang ingin dipertanyakan dari materi yang Ibu jelaskan tadi? Nah, baik. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan ulang ya materi tadi yang belum dimengerti oleh Alif, yaitu tentang simbol-simbol yang ada dalam Pancasila. Nah, simbol yang ada dalam Pancasila yaitu yang terdapat di sila pertama yaitu bintang, dan yang terdapat di sila kedua yaitu rantai emas. Selanjutnya yang terdapat di sila ketiga yaitu pohon beringin, dan yang terdapat di sila keempat yaitu kepala banteng, dan yang terakhir yang terdapat di sila kelima yaitu padi dan kapas. Bagaimana Alif, sudah dimengerti? Iya, pintar. Baik, karena sudah dimengerti semua ya, Ibu akan membagi 5 kelompok. Nah, silakan menghitung dari 1 sampai 5. Nah, nanti dari nomor 1 bersama dengan nomor 1, nomor 2 bersama dengan nomor 2, begitupun seterusnya sampai nomor 5 bersama dengan 5. Ayo cepat bersama dengan teman kelompoknya ya. Ibu akan membagikan masing-masing kelompok dengan materinya, yaitu simbol-simbol yang ada di dalam Pancasila. Nah, nanti masing-masing kelompok akan menjelaskan materi dari sila pertama, apa di sila pertama, dan di kelompok 2 sila kedua, dan kelompok 3 sila ketiga, kelompok 4 sila keempat, dan kelompok 5 sila kelima. Baik, hari ini kita sudah belajar tentang sila, simbol-simbol sila yang ada di dalam Pancasila, dan cara menerapkannya di rumah masing-masing. Baik, hari ini pembelajaran kita sudah selesai ya. Jadi semua buka buku bacaannya di halaman 29. Nah, dikerjakan yang ada di situ ya. Minggu depan Ibu akan periksa. Baik, setelah ini kalian harus pulang ke rumah, jangan singgah main-main di jalan ya. Nanti ibunya marah. Oke, sebelum kita pulang harus berdoa dulu ya. Silakan pimpin doanya. Ayo, siapa? Iya, silakan Intan pimpin doanya. Doa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itulah sekian dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.